alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya bisa memberikan perkuliahan kepada teman-teman semua. Materi hari ini kita akan berbicara tentang ilmu pengetahuan itu apa, dan kemudian ilmu etika dan agama, atau ilmu agama dan etika. Bagaimana kaitan antara ketiga hal tersebut? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Kita mulai saja pembahasan terkait ilmu pengetahuan. Saya ingin membagikan screen terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat ilmu dan pengetahuan, atau ilmu pengetahuan ini dua hal yang kemudian diawali dari kemunculan pengetahuan terlebih dahulu ya. Pengetahuan kita kenal dalam bahasa Inggris sebagai knowledge. Pengetahuan itu hasil cerapan indera atau hasil tahu, hasil dari proses ingin mengetahui, karena kita memiliki sense of curiosity. Sumbernya bisa dari otoritas atau ada yang berwenang untuk memberikan, bisa dari kitab suci kalau pengetahuan agama ya, yang kemudian tersampaikan kepada malaikat Jibril, kepada Rasulullah, kemudian sampai kepada para sahabat, dan kemudian sampai kepada para ulama, dan sampai hari ini kita bisa mendapatkan dalam pelajaran-pelajaran agama, pengajian maupun pesantren. Jadi mengetahui ilmu agama itu harus melalui otoritas kitab suci, mengetahui kitab suci itu harus melalui otoritas-otoritas yang ada di bawahnya sampai kepada kiai atau ustadz. Kemudian yang kedua sumber empiri atau pengalaman. Yang ketiga dari rasio. Kemudian yang keempat dari intuisi. Nah, ini keempat hal ini adalah sumber dari pengetahuan, teman-teman ya. Aspek-aspek epistemologi atau sumber-sumber pengetahuan yang kita peroleh dalam kehidupan, dalam keseharian kita, dalam kuliah, dalam belajar, atau dalam hal apapun, itu bisa berasal dari empat hal ini: otoritas, empiri, rasio, dan intuisi. Yang kedua kemudian ilmu atau kita kenal sebagai sains ya. Itu adalah pengetahuan yang sudah diilmiahkan atau pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang kemudian sudah memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu berobjek ya, dia bersifat empiris dan rasional, kemudian metodis ya, mengejar objektivitas dan intersubjektivitas juga ada di dalamnya, bersifat sistematis, dan yang keempat adalah bersifat universal. Dia mampu diverifikasi dan atau difalsifikasi. Jadi ilmu atau sains atau pengetahuan ilmiah itu adalah pengetahuan yang sudah berobjek, bermetode, akhirnya bersifat metodis, kemudian sistematis, dan juga universal. Nah, ini bisa Anda baca, bisa Anda lihat ya dalam buku Filsafat Ilmu Yuyun Surya Sumantri, penulisnya bisa Telianggi seperti itu, atau juga buku Pengantar Filsafat ya, yang ditulis oleh Louis Katchoff, dan atau Living Issues in Philosophy, persoalan-persoalan filsafat, yang ditulis oleh Harold Hatitus, Richard Tenolan, dan juga salah satu penulis lainnya. Ini yang untuk ilmu dan pengetahuan, teman-teman. Selanjutnya saya ingin melanjutkan ke pembahasan tentang ilmu agama dan etika seperti itu. Nah, ini sudah nampak ya. Ini adalah bahasan kita yang berikutnya, ilmu agama dan etika. Apa itu ilmu ya? Apa pengertian ilmu secara etimologis? Ilmu berasal dari bahasa Latin yaitu science, dari kata scio, scire, yang artinya tahu atau mengetahui. Kemudian dalam bahasa Arab itu juga ada pengertian ilmu yaitu dari alima yang artinya juga tahu, dan dalam bahasa Jawa kita bisa memadankan dengan kata ngelmu ya. Ilmu itu tidak sama dengan pengetahuan ya. Itu yang tadi kata saya di awal, bahwa ilmu atau sains itu adalah diawali dari munculnya atau diketahuinya knowledge atau pengetahuan. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu. Tadi itu memiliki objek, kemudian memiliki metode, bersifat sistematis, dan juga bersifat universal. Ada periodisasi dalam perkembangan ilmu, teman-teman. Yang pertama,
zaman pra-Yunani ya, ini zaman pra-Yunani kuno di abad ke-15 sampai abad ke-7 sebelum Masehi atau before Christ seperti itu, pengetahuan ilmiah masih bercampur dengan mitos atau hal-hal gaib. Kemudian di zaman Yunani kuno yang berikutnya yaitu abad ke-7 sampai abad ke-2 sebelum Masehi mulai menggunakan nalar dan logika seperti itu ya. Jadi sudah ada berpikir yang runtut, yang konsisten walaupun dalam batas-batas yang masih sangat sederhana. Kemudian zaman abad pertengahan atau yang kita kenal sebagai the Dark Middle Age atau abad pertengahan yang gelap. Karena saat itu Barat mengalami kemunduran ya, karena ilmu itu adalah hamba atau pengikut buta melakukan taklid buta terhadap agama atau gereja ya, yang kita kenal dalam istilah Latin sebagai ancilla theologia atau ilmu itu menjadi hamba atau pengikut dari gereja atau agama. Karena saat itu ya gereja dan kaum gerejawi ya itu menguasai dan kemudian mengendalikan perkembangan ilmu, segala hal itu harus sesuai dengan keputusan gereja dan bahkan sampai ada surat penebusan dosa dan sebagainya, dari dosa bisa ditebus seperti itu ya. Ini menunjukkan bahwa kemudian ada pergeseran dan juga kemunduran bahkan yang terjadi di dunia barat. Yang sebelumnya maju di abad Yunani kuno, Yunani, kemudian Romawi, kemudian mengalami penurunan yang sangat drastis karena ada pengekangan dan juga degradasi perkembangan ilmu pengetahuan karena agama dalam hal ini gereja dengan kaum gerejawinya kemudian mengendalikan dan mendomestifikasi agama dari ruang publik ke ranah yang kemudian dikendalikan oleh mereka. Kemudian naskah Yunani saat itu banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh para penulis-penulis Arab, para scholar-scholar Arab ya. Dan kemudian Islam maju di sisi lain bagian dunia. Kemudian masuk Islam juga ke Eropa Barat, ke Andalusia dan saat itu terjadi perkembangan pemikiran dan teknologi serta ilmu pengetahuan di kalangan Muslim yang itu merupakan satu prestasi luar biasa. Kemudian Barat mengalami kemajuan kembali di zaman Renaissance, ya di abad ke-14 sampai ke-17 Masehi. Bagaimana terjadi proses kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma gereja atau agama yang pada abad pertengahan masih sangat menghegemoni seperti itu. Barat kemudian mengalami kemajuan, mengalami proses berikutnya yang itu membuat Barat jadi sangat maju, masuk ke zaman modern, kemudian sebelumnya diawali dengan revolusi industri di Eropa, ya di Inggris dan sekitarnya, bagaimana penemuan bubuk mesiu, kemudian penemuan kompas, penemuan alat-alat produksi dan sebagainya yang itu mengakibatkan percepatan industrialisasi dan terjadi kemajuan yang luar biasa di dunia barat. Dan diawali di zaman modern di abad ke-17 sampai ke-19 Masehi itu adalah eh, hegemoni baru dari kemajuan ilmu alam atau Naturwissenschaften soften seperti itu. Ilmu alam kemudian dijadikan basis ilmu ya, mulai berkembangnya paham positivisme. Jadi hampir setiap ilmu itu kemudian menggunakan basis pengiran dan juga basis analisis dari corak ilmu alam atau ilmu-ilmu eksak seperti itu ya, yang harus rasional, kemudian empirik, sekaligus eksperimentatif atau eksperimental, harus dapat diuji dan kemudian bisa dilihat hasilnya seperti itu ya. Jadi sampai hari ini sebetulnya pengaruh dari ilmu alam atau kemajuan di awal zaman modern dengan logika positivismenya itu mempengaruhi kita ya. Bagaimana kuantitatifnya ilmu seperti itu ya. Itu menjadi ciri dari perkembangan zaman modern. Kemudian zaman kontemporer yaitu di abad ke-19 sampai hari ini, ilmu kemudian semakin terspesialisasi atau sangat spesifik. Ilmu itu kemudian menjadi berada di ruang-ruang yang saling tersekat satu sama lain. Ada perkembangan yang sangat luar biasa, penemuan-penemuan baru, kemudian juga ilmu-ilmu baru ya. Tapi yang menjadi masalah adalah mereka saling tersekat dan kemudian merasa paling benar sendiri. Ditambah kemudian muncul pemahaman ilmu itu value free atau bebas nilai. Ilmu tidak harus jalan atau tidak perlu untuk kemudian memperhatikan nilai-nilai kehidupan, nilai agama, nilai sosial, bahkan nilai ketuhanan. Jadi ilmu
Semakin spesialisasi, makin spesifik, teknologi sangat berkembang pesat, tapi diiringi juga munculnya banyak problematika sosial, budaya, dan lingkungan, serta yang paling mendasar adalah iptek ya. Jadi kita sangat tergantung kepada iptek yang itu merupakan produk kita sendiri. Awalnya ilmu itu dihasilkan untuk memudahkan, mensejahterakan manusia, tapi ilmu pun kemudian malah bisa berdampak negatif karena membuat kita menjadi terkendalikan oleh ilmu, tergantung sama produk ilmu, mohon maaf, dan kita tidak bisa keluar dari itu. Bagaimana ketergantungan kita pada HP, smartphone, dan sebagainya sampai hari ini yang membuat kita kemudian mengalami dehumanisasi gitu kan ya. Kita sebegitu tergantungnya kepada berbagai macam produk-produk eh, ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, ini yang kemudian perlu kita pikirkan ulang ya, akan kita diskusikan nanti. Kemudian pengertian agama. Secara etimologis, agama itu berasal dari bahasa Inggris yaitu religion, Belanda religi, kemudian dari bahasa Latin religare seperti itu ya. Religare atau to treat carefully seperti itu, upaya secara hati-hati atau kehati-hatian. Religare atau to bind together, mengikat bersama-sama, menjaga persatuan. Dan religar seperti itu adalah to recover atau membebaskan. Ini kata agama ya yang bisa kita terjemahkan juga secara sederhana adalah itu tidak, agama itu kacau. Berarti agama itu sangat teratur, sangat membuat sejuk dan menenangkan seperti itu harusnya ya. Halus ya, lembut seperti itu adalah ciri dari agama. Apa itu etika? Ya, etika itu adalah pengetahuan atau ilmu yang normatif tentang bagaimana code of conduct atau kode etik atau apa yang baik dilakukan oleh seorang manusia atau apa yang tidak baik untuk tidak dilakukan oleh seorang manusia. Jadi bagaimana kita mengetahui tentang baik buruk perilaku, tindakan, ya, dampak dan implikasinya seperti itu. Kemudian eh, ada problem yang perlu teman-teman pahami dalam hubungan ilmu dan agama yang selalu akan berada pada 4 wilayah ini menurut ING Barber seperti itu ya. Konflik, independen, dialog, dan integrasi. Contoh yang sangat monumental dalam sejarah ilmu adalah ketika ada perdebatan antara teori geosentris dari Ptolemeus dengan teori heliosentris dari Nicolaus Copernicus. Bahwa dulu Ptolemeus mengatakan bumi itu adalah pusat tata surya yang padahal kemudian dipatahkan dan juga kita terima sampai hari ini sebagai sebuah kebenaran ilmiah. Pusat tata surya itu adalah matahari dan planet-planet lain termasuk bumi di dalamnya itu melakukan revolusi terhadap matahari dan berotasi dalam dalam dirinya dan lintasannya sendiri. Jadi ini contoh pertentangan-pertentangan yang sebetulnya produktif juga untuk menghasilkan pemahaman-pemahaman baru dan juga ilmu yang membuat kita menjadi semakin cerdas dan juga memahami bahwa dalam ilmu pengetahuan itu mesti akan ada tesis, ya, sintesis dan antitesis, kemudian ada verifikasi dan sebagainya dalam kacamata ilmu kealaman misalnya seperti itu. Ya, kemudian ada perdebatan antara penganut evolusionisme dan kreasionisme ya. Bagaimana kemudian kita melihat Darwin dan pengikutnya itu sebetulnya memiliki kesalahan yang sangat mendasar dalam menerapkan teori evolusi yang bisa kita katakan tidak mungkin kita berasal dari kera seperti itu kan. Nah, ini yang kemudian sampai hari ini masih ada perdebatan ini walaupun kita bisa mengatakan bahwa manusia bukanlah dari kera seperti itu. Kemudian yang independen ya, bahwa agama dan sains dan filsafat adalah 3 domain atau wilayah yang berbeda. Hidup bersama dengan menjaga jarak masing-masing. Agama itu punya wilayah sendiri, sains atau ilmu punya wilayahnya sendiri, dan filsafat punya wilayahnya sendiri. Mereka adalah berbeda, tak bisa dipersatukan, namun saling berdampingan dan beriringan. Seperti dua sisi yang berbeda dalam satu keping mata uang. Berada dari dua sisi yang berbeda, berada dalam dua sisi yang berbeda, tapi tak bisa dipisahkan. Akan selalu bernilai jika keduanya ada seperti itu. Agama, sains, dan filsafat memiliki bahasa yang berbeda, melayani fungsi yang berbeda, dan menjawab persoalan yang berbeda. Agama menjawab persoalan tentang bagaimana hakikat hubungan manusia dengan Tuhan, dengan alam, dan juga alam semesta, seperti itu ya. Bagaimana tujuan untuk hidup yang baik di dunia ini, dan juga mencapai tujuan yang kehidupan yang baik di akhirat, misalnya seperti itu. Sains itu membantu, memudahkan, mempercepat kegiatan manusia, dan sebagainya. Nah, filsafat itu sebetulnya kemudian berada di tengah-tengahnya.
ya. Ketika sains atau ilmu itu memberikan jawaban atas pertanyaan, filsafat akan mempertanyakan jawaban seperti itu. Dan ke atas filsafat akan memperkuat argumentasi agama. Kurang lebih demikian. Ya, ilmu itu bersifat relatif ya, karena ketika ilmu menjawab pertanyaan, sangat mungkin dia akan dipatahkan oleh jawaban-jawaban lain dari ilmu atau teori lain. Filsafat itu spekulatif, agama itu mutlak ya. Contoh misalnya ada pertanyaan, mengapa benda-benda langit itu digantung oleh gravitasinya seperti itu kan? Mengapa benda-benda langit itu tidak jatuh, bulan, bintang dan matahari? Ilmu fisika akan menjawab karena benda-benda langit digantung oleh gravitasinya. Filsafat itu akan memberikan jawaban, itu adalah ada kekuatan supranatural yang mengaturnya, ada kekuatan yang luar biasa yang membuatnya tidak jatuh. Nah, kemudian agama akan mengatakan dia Allah, dia Tuhan. Jadi ketiganya saling melengkapi, ilmu dalam wilayah yang sifatnya rasional empirik, kemudian filsafat akan menguatkan ilmu jika ilmu itu benar, dan ke atas filsafat akan memperkuat agama, seperti itu. Itu menunjukkan bahwa ketiganya punya posisi yang berbeda, punya bahasa yang berbeda, tapi saling melengkapi, ya seperti itu. Jadi ilmu itu akan selalu diuji, akan selalu dibenarkan atau disalahkan oleh filsafat. Itu dalam konteks ketika ilmu sudah melenceng dari tujuan awalnya, misalnya filsafat akan muncul sebagai polisi nilai. Nah, kemudian ke atas filsafat akan memperkuat pemahaman agama yang mutlak seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga dialog ya. Bagaimana Ayon C. Barbour itu mengatakan bahwa eh, kita harus membandingkan metode yang mirip atau yang berbeda. Banyak hal yang bisa kita perbandingkan dari agama dan juga nilai-nilai agama yang dianut oleh para penganut agama yang berbeda. Keduanya saling menyentuh persoalan di luar wilayahnya. Agamawan dan ilmuwan serta filsuf merupakan mitra dialog. Jadi ketiga hal yang berbeda dengan bahasa yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda, itu perlu membangun jembatan dialogis. Akan kemudian ketemu kan pola penyelesaian dan juga pola upaya membangun sinergi di antara ketiganya, karena ketiganya perlu untuk saling bersinergi ya, karena pemahaman agama, sains, dan filsafat itu saling menguatkan dan juga mempermudah kehidupan manusia seperti itu. Yang keempat, integrasi. Mengatakan paham ini bahwa tidak ada perbedaan kebenaran agama dan ilmu karena keduanya berasal dari sumber yang sama yaitu Tuhan. Apabila ada perbedaan, sungguhnya perbedaan itu adalah antara agamawan dan ilmuwan serta para filsuf misalnya seperti itu ya. Eh, ini yang kemudian bisa kita pahami ya, bahwa eh, bahwa kita perlu untuk bisa memahami berbagai hal terkait hubungan ilmu agama dan etika dengan lebih komprehensif seperti itu teman-teman ya. Jadi problem etis atau terkait value dari ilmu dan iptek ya, bahwa saat ini kemudian ilmu dirasa sudah banyak yang melenceng dari tujuan awalnya untuk mempermudah kehidupan manusia misalnya seperti itu mengakibatkan perkembangan iptek menyebabkan manusia teralienasi ya, teralienasi atau terasing dari diri dan lingkungan serta sekitarnya. Ya, kita terlalu sibuk dengan gadget kita, dengan aktivitas media sosial kita, teknologi yang hadir untuk mempermudah itu malah menjauhkan yang dekat ya, walaupun bisa mendekatkan yang jauh tapi bisa menjauhkan yang dekat ketika kita sibuk dengan alat sendiri, gadget sendiri, media sosial, ketika kita harus berkumpul dengan orang di sekitar kita sebetulnya. Ada orang di sekitar kita tapi kita tidak tahu hal. Itu penting untuk kita bersinergi dengan mereka tapi sibuk dengan gadget dan juga alat-alat yang kita gunakan. Yang kedua, perkembangan ilmu dan teknologi telah menimbulkan berbagai dampak negatif dan dehumanisasi, ya, kerusakan alam, lingkungan dan sebagainya, kemudian kerusakan moralitas, ya, kemudian literasi media yang masih parah, yang masih buruk. Kita hanya bisa menggunakan internet dengan berbagai macam platformnya, tapi tidak tahu yang baik bagaimana menggunakannya, yang buruk seperti apa yang harus ditinggalkan, ya. Kemudian pandangan bahwa ilmu bebas nilai yang tadi sudah saya sampaikan. Terspesialisasinya ilmu, makin spesifiknya ilmu, kemudian mengakibatkan tersekat-sekatnya berbagai macam ilmu tersebut dari kehadiran yang lain. Padahal sebetulnya pendekatan multidisiplin sangat penting agar solusi lebih komprehensif. Nah, itu yang terjadi saat ini, teman-teman. Ilmu merasa benar, paling benar sendiri, dan kemudian merasa tidak perlu dengan kehadiran ilmu lain. Nah, ini tantangan bagi kita dan pemikiran filsafat untuk kemudian mencoba untuk membangun kembali jembatan dialogis dan interdisipliner. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.